puji Tuhan baik Kak. Kak, kemarin katanya saya dapat kabar kakak sakit ya? Iya, Operasi. Kak. Iya Kak, habis operasi kemarin. Operasi apa Kak? Operasi kista. Oh, sekarang gimana? Sudah sehat? Udah mendingan? Puji Tuhan sudah mendingan Kak. Makasih ya Kak dengan doanya dan teman-teman sekolah minggu. Iya, kami semuanya dukung supaya Kak Tere tetap sehat. Amin. Kalau gitu sekarang bisa dong kita mimpin ibadah sekolah minggu. Ayo hari ini? Kak, kita mimpin ibadah. Yuk kita Kakak ibadah. bisa berdiri? Saya bantu ya. Iya, ayo, Oke, Kak, mari ayo. Kak. Shalom adik-adik. Nah, senang sekali hari ini Kak Tere dan Kak Teti bisa menemani adik-adik semua dalam ibadah sekolah minggu GKI Palembang. Nah, Kak Tere, Ya. hari ini semuanya pasti gembira ya. Iya, Kak. Kak Tere juga gembira kan? Gembira sekali. Adik-adik yang di rumah bagaimana? Semua sukacita? Wah, coba kita lihat Kak Tere. Iya. Coba Kak Tere lihat senyum adik-adik yang di rumah. Coba Kak Tere Oke, yang ayo adik-adik kasih senyumnya yang manis yang di rumah. Nah, kan tambah ganteng dan cantik. Ih, semuanya senyum. Ayo semua lagi kasih senyum sama mamanya sama papanya di samping. Ayo kita juga Kak Tere. Ih, luar biasa adik-adik. Semuanya sudah siap untuk beribadah pada hari ini ya Kak. Nah, hari ini sudah siap Alkitabnya? Sudah Kak? Sudah ya. Terus sudah duduknya udah manis? Sudah Kak? Iya tuh kelihatan udah bagus. Uang persembahannya udah disiapin belum? Sudah Kak. Harus disiapin dulu ya. Jadi nanti saat persembahan udah siap tuh. Oke, kalau gitu kita akan mulai ya Kak Tere. Ayo mari kita mulai Kak ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik semua senang kan hari ini karena kita semua disayang Tuhan. Kita naikkan pujian sayang disayang. Ayo semuanya nyanyi. Bangkit berdiri. Ayo berdiri. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi, sayang disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang tuh. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Sebelumnya Kak Teti ajak semuanya angkat tangannya. Kita nyanyi dulu ya. Oke. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kak Teti pimpin doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bergembira karena hari ini masih bisa sekolah minggu walaupun kami masih di rumah. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami.
Tolong kami Tuhan, sertai kami Tuhan, supaya kami tetap mendapatkan berkat Tuhan, kami tetap mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, saat ini kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Kak Teti dan adik-adik yang ada di rumah yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema ibadah kita hari ini adalah Aku dinantikan Tuhan. Nah, Kak Tere, kalau saya tadi bilang tema aku dinantikan Tuhan, berarti sekarang saya ditunggu Tuhan ya? Iya Kak, betul, kita ditunggu Tuhan. Berarti Tuhan sedang absen kita ya Kak? Betul sekali Kak. Kalau gitu, aduh luar biasa. Tapi Kak, bukan hanya Kak Teti dan Kak Teri aja yang di absen oleh Tuhan, tapi adik-adik yang di rumah, mama papa yang di rumah juga dinantikan oleh Tuhan. Wah, bukan itu saja Kak Tere. Berarti Tuhan nantikan kita dari pagi setiap harinya. Iya Kak. Waktu kita bangun tidur, Tuhan tunggu kita untuk berdoa. Waktu kita mau makan, Tuhan nantikan kita lagi untuk berdoa. Berarti Tuhan sayang sama kita ya Kak. Iya Kak Teti. Nah, adik-adik, kalau gitu jangan sampai dilewatkan ibadah sekolah minggu Iya, hari betul, ini. Kak. Karena Tuhan sayang sama kita. Betul ya Kak ya? Kalau gitu kita mau nyanyi ya Kak? Oke, kita mau nyanyi apa Kak? Kita nyanyi Yesus sayang semua. Kita ikutin semua ya, karena semuanya disayang sama Tuhan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi anak-anak yang disayang Tuhan bernyanyi, oke? Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang siapa adik-adik? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Oh iya Kak Teti dan adik-adik yang di rumah, kalau hari ini ada yang beda. Wah, apa yang beda Kak? Nah, kita akan melihat cerita dan mendengarkan firman Tuhan. Wah, berarti kita mau saksikan bersama-sama adik-adik ya, bukan hanya ceritanya saja, tapi ada firman Firman Tuhan ya Tuhan Kak ya? Tere. Iya, Oke. betul, Kak. Mari adik-adik, dengan sikap yang paling baik, kita dengarkan cerita dan dengar firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Ada beberapa anak yang setiap hari Minggu mereka rajin ke gereja. Ada Mia, Rico, dan Rudy. Rudy suka bermain HP saat ibadah di gereja. Oke, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau bernyanyi bersama anak-anak kecil Tuhan Cinta. Sambil bertepuk tangan. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan
Rodi, jangan main HP ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Iya Rudi, simpen dulu HP-nya. Kita mau mulai loh. Nggak mau, kalian berisik sekali. Aku sedang ngasih main game nih. Rudi, Mia, Riko, kenapa kalian ribut di belakang situ? Berikan sikap yang baik kalau kita mau memuji Tuhan supaya Tuhan senang kepada kita. Iya kak, Rodi berisik dari tadi main game di belakang. Riko, kamu resek sekali sih ngomong dengan guru sekolah minggu. Rudi, HP-nya simpan di kantong dulu ya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya kakak. Terima kasih Rudi. Nah, adik-adik semua, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta Riko untuk bawa kita dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mendengar firman Tuhan, Engkau memberkati kami. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya dipersiapkan. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayat 15. Kitab Matius ya, dalam perjanjian baru. Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayat 15. Sudah dapat adik-adik? Oke, kalau sudah dapat, kakak mau ajak adik-adik untuk baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita baca bersama-sama di bawah judul perikop, Yesus memberkati anak-anak. 1, 2, 3. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Aku dinanti-nantikan Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk bersama-sama mengucapkan tema ini. Aku dinanti-nantikan Tuhan. 1, 2, 3. Aku dinanti-nantikan Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa itu dinanti-nantikan? Ada yang tahu? Rudi tahu apa itu dinanti-nantikan? Ditunggu ya. Nah, adik-adik, kalau kita ditunggu oleh seseorang, oleh orang tua kita, atau oleh ibu kita, atau oleh kakak kita, artinya kita itu penting. Artinya kita itu berharga. Siapa adik-adik di rumah yang pernah ditunggu sama orang tuanya? Ditunggu sampai malam gak pulang-pulang dari main. Khawatir gak orang tuanya? Nah, artinya apa? Artinya orang tua adik-adik itu, wah anakku ini kemana ya kok nggak pulang-pulang. Ditunggunya di depan pintu ya supaya anaknya cepat pulang. Nah itu artinya anaknya berharga bagi orang tuanya, bagi papanya atau bagi ibunya. Nah demikian juga dengan tema kita hari ini adik-adik. Aku dinanti-nantikan oleh Tuhan. Siapa yang dinanti-nantikan oleh Tuhan? Anak-anak sekolah minggu, adik-adik semua yang ada di sini dan termasuk kakak juga. Kita semua dinanti-nantikan Tuhan. Untuk apa? Kita ditunggu-tunggu Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan memuji memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Jadi pada waktu itu ada orang yang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus ya. Mungkin orang itu adalah orang tuanya, bisa juga orang itu adalah kakaknya, bisa juga orang itu adalah saudaranya ya. Jadi mereka ini membawa anak-anak kecil
kepada Tuhan Yesus. Supaya apa adik-adik? Supaya Tuhan Yesus memberkati mereka. Supaya Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas kepala anak-anak kecil ini. Nah, mengapa Tuhan Yesus harus meletakkan tangannya atas anak-anak kecil ini? Nah, pada waktu itu kalau meletakkan tangan di atas kepala itu artinya memberkati adik-adik ya. Kita memberkati supaya mendapat berkat. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau sekarang kan kita sekolah minggunya nggak di gereja tuh. Kita kan di masa COVID ya, sekolah minggunya dari rumah. Orang tuanya nggak perlu susah-susah ngantar anaknya ke gereja. Orang tuanya nggak perlu susah-susah nuntun anak-anaknya ke gereja. Anak-anaknya yang masih bayi, anak-anaknya yang belum bisa bicara, anak-anaknya yang masih merangkak, anak-anaknya yang sudah bisa jalan tapi malas untuk sekolah minggu, tapi orang tuanya masih tetap antar juga. Nah, kalau sekarang kan sekolah minggunya bisa di rumah, sekolah minggunya bisa lewat HP, bisa lewat TV. Jadi adik-adik tinggal mengikuti saja dari rumah. Nah, adik-adik jadi sekarang itu untuk datang kepada Tuhan itu tidak susah lagi, tidak sulit lagi, tidak seperti waktu itu harus berjalan mungkin jauh perjalanannya untuk ketemu Tuhan Yesus. Tapi sekarang kita bisa bertemu Tuhan Yesus kapan saja kita mau. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar. Yang pertama adik-adik, kita itu berharga di mata Tuhan. Kita itu penting bagi Tuhan. Nah, kalau kita itu penting bagi Tuhan, berarti apa respon kita sebagai anak-anak sekolah minggu? Apa tindakan kita sebagai anak-anak sekolah minggu? Tindakan kita harus memberikan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Coba kakak mau tanya, siapa adik-adik di sini yang sudah sungguh-sungguh dalam mengikuti sekolah minggu? Ayo. Dari awal mulai sekolah minggu sampai selesai, dia tidak sibuk sendiri, dia tidak main HP, dia tidak main game, dia tidak bertengkar dengan temannya. Siapa? Nah, pasti di sini rata-rata pernah sibuk waktu sekolah minggu, pernah main HP waktu sekolah minggu, pernah bertengkar dengan adiknya, dengan kakaknya, ya, pernah ngambek sama mama papanya. Jadi sekolah minggunya sepanjang sekolah minggu nangis saja. Sepanjang sekolah minggu mukanya cemberut saja. Tidak ada sukacita. Tidak ada bahagia. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, memberikan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu seperti apa? Ya, memberikan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu contohnya waktu kita sekolah minggu. Ya, kita boleh main HP. Kita boleh main game, tapi jangan waktu sekolah minggu. Karena apa? Karena sekolah minggu itu adalah waktu untuk Tuhan. Waktu untuk kita memuji Tuhan, waktu untuk kita berdoa, waktu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Coba kalau seandainya kita lagi sekolah minggu, kita sibuk main game. Kira-kira adik-adik tahu nggak firman Tuhannya tentang apa? Tidak. Adik-adik bisa ikut memuji Tuhan tidak? Tidak, karena sibuk sendiri. Temannya bernyanyi, tapi kita sibuk sendiri. Jadi kita nggak tahu nyanyi apa tadi, nggak tahu firman Tuhannya tentang apa tadi, nggak tahu berdoa tentang apa tadi, tidak tahu semuanya. Jadi waktu datang sekolah minggu, pulang dari sekolah minggu tidak dapat apa-apa. Nah, begitu juga adik-adik dengan adik-adik yang sekolah minggunya di rumah. Ya, meskipun kakak-kakak sekolah minggunya tidak melihat, ya, tidak mendampingi, ya mungkin saja adik-adik di rumah tuh ada yang sibuk sendiri. Ah, kan guru-guru sekolah minggunya tidak ada di sini. Kan guru-guru sekolah minggu tidak melihat saya. Jadi saya ya hanya ikut-ikut aja, nggak apa-apa ya. Ikut-ikut sekolah minggu aja, ikut-ikut hanya nonton aja, nggak mau nyanyi, nggak mau berdoa. Pas firman Tuhan tinggal main keluar, ya kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu adik-adik, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan sikap kita dalam ibadah, sikap kita dalam berdoa, sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan, semua dilihat Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, jadi sekolah minggu itu tidak hanya, yang penting aku sekolah minggu. Ini buktinya aku sekolah minggu. Setiap minggu saya kerjakan kreativitas. Setiap minggu saya kerjakan tugas dari guru sekolah minggu. Ini buktinya kalau saya sekolah minggu. Tapi
Adik-adik sekolah minggu bagus kalau rutin setiap hari minggu, tapi lebih bagus lagi kalau sekolah minggunya dengan sungguh-sungguh. Jadi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak kecil itu sangat berharga di mata Tuhan ya. Adik-adik yang ada di rumah, semua kita ini berharga di mata Tuhan. Anak kecil, anak besar, pemuda-pemudi, ibu, bapak, kakek, nenek, semua Tuhan cinta. Jadi melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita berharga di mata Tuhan dan kita selalu dinanti-nantikan Tuhan. Kita ditunggu loh kehadirannya sama Tuhan, ditunggu kesiapan hatinya untuk memuji Tuhan, ditunggu kesiapan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Siapa yang mau iman semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Ayo, siapa yang mau imannya bertumbuh di dalam Tuhan? Saya juga ya, kita semua, kita mau iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan meresponi apa yang Tuhan tunggu dalam kehidupan kita. Tuhan tunggu kita datang kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kakak mau kasih kita tugas. Tugasnya adalah kita mau menghafal ayat ya, kita mau menghafal satu ayat, minggu depan harus dihafalkan satu-satu di depan. Nah kita akan menghafalkan ayat dari ayat yang kita baca tadi, dari Matius pasal 19 ayat yang ke-14. Kakak mau ajak kita baca bersama-sama dulu ya, baru setelah itu nanti adik-adik bisa menghafalnya, menghafal di rumah, kemudian minggu depan adik-adik maju satu-satu. Ayo kita baca bersama-sama. Matius pasal 19 ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Ada yang sudah hafal belum? Rudi sudah hafal belum? Panjang ya. Ya jadi kita baca sekali lagi adik-adik ya. Lalu kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, jangan lupa minggu depan ayatnya dihafal ya di rumah. Jangan lupa untuk baca firman Tuhannya. Jangan lupa untuk ingat firman Tuhan hari ini, bahwa kita itu selalu dinanti-nantikan oleh Tuhan. Nah kita mau tutup dalam doa. Kakak minta untuk Rudi berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Amin. Nah untuk Rudi, nanti selesai ini jangan pulang dulu, karena ada yang mau kakak sampaikan untuk Rudi. Rudi, kakak mau tanya sama kamu, kenapa kamu bawa HP ke sekolah? Iya dong kak, karena kan HP itu punya aku sendiri. Ya aku bawa HP sendiri. Aku kan pernah melihat mama papa waktu di gereja dia main HP, biar gak ngantuk. Rudi, sikap seperti itu tidak bagus untuk dicontoh. Kamu itu harus fokus kepada Tuhan kalau beribadah. Karena kita itu kan dinanti-nantikan oleh Tuhan. Seperti firman kakak sampaikan tadi, bahwa kita itu dinanti-nantikan oleh Tuhan. Jadi kalau dalam ibadah itu harus berisikan sikap yang baik untuk Tuhan. Iya ingat kak, Tuhan Yesus sayang dan menantikan kita anak-anaknya untuk beribadah di sekolah minggu. Iya betul Rudi, kita anak Tuhan harus seperti itu. Apalagi dalam mengikuti sekolah minggu, supaya Tuhan senang kepada kita. Iya, baik kak, terima kasih untuk nasihatnya. Minggu depan Rudi akan fokus untuk beribadah kepada Tuhan, tidak memainkan HP. Bermain HP saat di rumah saja kak. Kamu harus janji ya. Terlebih kamu harus berjanji kepada Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Oke? Baik kak. Puji Tuhan, hari ini kita sudah dengar cerita dan firman Tuhan yang luar biasa sekali loh Kak Tere. Luar biasanya seperti apa kak? Perasaan sama seperti minggu yang lalu, nggak ada yang beda?
kalau menurut saya luar biasa Kak. Karena tadi waktu saya melihat cerita, saya ditegur. Berarti saat kita ibadah, kita sudah mau masuk ibadah tuh kita nggak boleh lagi main HP. HP harus kita matikan. Simpan di kantong. Iya, saya tuh teringat saya pernah lupa matikan HP. Jadi ada WA masuk, saya bales dulu. Akhirnya nggak fokus memang Kak. Berarti itu salah ya. Betul sekali Kak. Nah jadi adik-adik yang di rumah mulai sekarang kita harus fokus saat kita mau ibadah sama Tuhan Kak. Kak Titi juga harus seperti itu ya. Jangan seperti Rudi yang main handphone saat ibadah. Nah kalau di rumah juga Kak ya. Iya nggak boleh. Di rumah tuh banyak godaannya Kak. Betul sekali. Sambil tiduran. Nggak boleh ya Kak. Nggak Karena boleh. Tuhan lihat sikap kita loh adik-adik. Jadi tetap adik-adik harus fokus dan hormat kepada Tuhan. Supaya kita jadi berkat karena kita sudah dinantikan Tuhan. Setuju Kak ya? Ya setuju. Nah adik-adik yang di rumah kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Caranya adik-adik yang belum bisa minta bantuan mama papa ya. Boleh scan dari QR yang ada di layar. Sambil memberikan persembahan kita menyanyikan satu pujian. Kasih Yesus indah-indah. Adik-adik pakai gaya ya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah adik-adik, saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Adik-adik sikap yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita semuanya siap berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Engkau memberkati pemerintahan kami dari tingkat atas sampai semuanya serahkan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk COVID-19 yang sedang wabah di seluruh Indonesia dan juga seluruh negara. Kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang menyembuhkan sakitnya yang mereka alami agar mereka dapat berjalan bersama Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, seluruh pokok doa kami ini kami naikkan kepada Engkau. Tuhanlah Engkau menjawab tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan sungguh memberkati baik kesehatan, baik pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Saya bersyukur pada pagi hari ini Kau telah memberkati saya dan teman-teman dalam sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mendoakan ibadah sekolah minggu online dan yang memberkati, dan anak-anak sekolah minggu online dan yang memberkati dan lancarkan semuanya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan memberkati, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gak terasa Kak Teti, kita akan nutup rangkaian ibadah kita hari ini. Iya, tapi adik-adik
jangan sampai ketinggalan ya. Hari ini ada tugas lagi yang akan kalian kerjakan untuk ditayangkan minggu depan. Apa tugasnya Kak? Adik-adik bisa klik deskripsi di bawah video. Kumpulnya paling telat jam berapa Kak? Nanti kumpulnya hari Rabu adik-adik ya. Paling lambat itu hari Rabu jam 9 malam. Nah, Kak Tere, Ya. masih inget gak tema firman Tuhan atau tema ibadah sekolah minggu-minggu lalu? Aduh lupa Kak, kalau nggak salah apa ya Kak? Yesus yang paling Utama. Iya. Iya betul. Nah adik-adik, Kak ada aktivitasnya loh. Adik-adik kita sudah kerjakan. Oke, kita lihat ya Kak. Oke, ini dia. Paulus. Saya senang bisa membaca Alkitab setiap hari. Kendala-kendala yang saya hadapi adalah kadang-kadang aku bisa membaca pagi, siang, dan juga malam. Sekian dari saya, terima kasih. Olive kesulitan untuk membaca Alkitab setiap hari karena Olive sering malas dan Olive suka main HP tidak kenal waktu. Untuk kedepannya, Olive harap Olive bisa membaca Alkitab rutin setiap hari. Semoga Tuhan menolong. Amin. Halanganku tidak dapat membaca Alkitab setiap hari karena aku harus mengerjakan tugas sekolah tepat waktu dan mengumpulkannya tepat waktu, sehingga aku tidak memiliki waktu untuk
membaca Alkitab. Tetapi saya akan berubah agar dapat meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Agar saya dapat melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada semua orang. Terima kasih. Wah, Kak Tere, dari kelas Matius sampai kelas Paulus luar biasa ya hasil karyanya. Betul sekali Kak, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama, tapi walaupun ibadah di rumah, tapi adik-adik juga dibantukan oleh mama papa untuk mengerjakan tugas ya Kak. Dari guru sekolah minggu, terus hasilnya bagus-bagus. Luar biasa. Iya. Nah, adik-adik jangan bersedih ya. Kalau saat ini Kak Teti Dan Kak Tere mau berpisah dengan adik-adik. Kita akan bertemu lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama. Sampai bertemu lagi anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Dadah.